Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan lagi yang tadi ya membahas tentang cagar alam. Coba sekarang dibuka bukunya halaman 171. Nah, berikut adalah daftar flora dan 170 berapa Ustazah? 171. Kita kerjakan bersama-sama. Yang ayo eksplorasi ya. Ya. Ya Ustazah. Nomor apa tadi Ustazah? Halaman 171. Nah, floranya ini masih sebagian kecil ya di sini yang dilindungi ya. Kayak Rafflesia, arnoldi, anggrek bulan, kantong semar, edelweiss, bunga jati. Terus kalau hewannya atau faunanya seperti anoa, orangutan, elang Jawa, badak, komodo itu sebagian yang dilindungi karena seperti harimau, gajah, orangutan yang selain orangutan apalagi kayak burung cendrawasih. Nah, itu juga dilindungi ya. Jadi ini yang ditulis di buku ini adalah sebagian kecil yang dilindungi. Oke, sekarang kita nomor 1. Mengapa kita perlu melestarikan hewan dan tumbuhan? Kira-kira kenapa? Tidak terjadi kepunahan. Ya, supaya tidak terjadi kepunahan. Oke, silakan audionya di-on-kan. Kita akan berdiskusi bersama. Mencari jawaban di halaman 171. Jadi kita akan bertanya jawab, berdiskusi. Silakan untuk mengaktifkan audionya. Jawabannya apa? Mengapa kita perlu melestarikan hewan dan tumbuhan supaya hewan dan tumbuhan tidak punah. Nomor 2. Apa akibatnya kita tidak mau melestarikan hewan dan tumbuhan? Apa akibatnya jika kita tidak mau melestarikan hewan dan tumbuhan? Hewan dan tumbuhan akan punah. Hewan dan tumbuhan akan menjadi punah. Hewan dan tumbuhan akan menjadi punah. Terus selain itu akibatnya apa lagi? Ekosistem tidak akan seimbang. Ya, ekosistem tidak akan seimbang. Ekosistem tidak akan seimbang dan flora dan fauna juga akan punah. Terus kalau sudah ekosistem tidak seimbang, flora dan fauna akan punah, apa yang terjadi pada manusia? Manusia akan kekurangan makanan. Iya, akhirnya manusia akan kekurangan sumber makanan. Dan akan kekurangan air. Karena pohon itu adalah sumbernya tempat air. Sumber resapan air. Nomor 3. Ayo baca soalnya. Apa dampak kepunahan suatu makhluk hidup bagi kehidupan manusia? Undang-undangan tentang pelanggaran pemburuan hewan langka. Apa dampak kepunahan suatu makhluk hidup bagi kehidupan manusia? Kira-kira apa? Ya. Apa? Kira-kira apa dampaknya jika
makhluk hidup itu satu makhluk hidup itu punah. Dampaknya untuk kita sebagai manusia itu apa? Kayak tadi saya, manusia akan kesulitan hidup karena tidak ada sumber makanan. Ya, itu boleh juga. Manusia akan kesulitan sumber pangan. Dan kira-kira apa lagi? Ayo, coba. Selain manusia kesulitan sumber pangan, apa lagi? Dan karena itu kemungkinan makhluk hidup Akan punah. karena manusia bergantung dengan keadaan alam. Iya, makhluk hidup yang lain akan punah dan manusia tidak menutup kemungkinan manusia juga akan punah karena manusia itu hidup Bergantung terhadap alam. ya, jadi secanggih-canggihnya apapun teknologi yang sudah dikembangkan oleh dunia saat ini, tidak bisa dipungkiri bahwa kita hidup itu tetap bergantung kepada alam, meskipun sudah banyak penelitian untuk pengembangan bagaimana supaya kita bisa bertahan hidup tanpa mengandalkan alam, tetapi kita akan lebih bagus hidup berdampingan dengan alam. Jadi di dunia ini kita bisa saling berdampingan baik itu dengan hewan-hewan, dengan tumbuhan. Mengapa pemerintah perlu membuat peraturan perundang-undangan tentang pelanggaran pemburuan hewan langka? Karena nanti Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa harus adanya perundang-undangan tentang hewan langka itu kenapa? Agar hewan tidak punah. agar hewan tidak punah dan Karena ya hewan supaya tidak punah. Terus apa lagi? Ayo. Karena hewan supaya tidak punah. Sifat dasar manusia itu kan tidak pernah puas ya nak ya. Jadi manusia itu memiliki sifat dasar yang tidak pernah puas. Sudah dikasih enak, masih kurang. Kalau seandainya pemerintah tidak membuat peraturan undang-undangan tentang pelarangan perburuan hewan langka, maka perburuan hewan langka itu akan terus dilakukan sampai dengan sekarang. Akibatnya kalau misalnya perburuan hewan itu terus dilakukan, akibat jangka panjangnya hewan itu akan habis dan hewan itu akan punah. Karena hewan supaya punah. Sistem yang seharusnya itu bisa berputar, kalau sudah rantai ekosistem yang salah satunya terputus, maka ekosistem yang lain akan ikut rusak. Kalau sudah ekosistem rusak, itu berarti lingkungan akan rusak. Kalau sudah lingkungan rusak, buminya juga akan rusak. Jadi jangkanya akan panjang. Untuk melindungi hewan supaya tidak punah dan melarang perburuan hewan-hewan langka. Jadi selain untuk diburu, dibuat perundang-undangan juga pelarangan untuk menjual hewan-hewan langka itu secara ilegal, menangkap dan menjualnya. Biasanya yang banyak terjadi itu ditangkap lalu dijual, diselundupkan ke luar negeri. Itu yang tidak boleh juga. Itu namanya
jual beli yang ilegal atau yang dilarang oleh perundang-undangan. Undangan. Oke. Kira-kira kalau di Tarakan ini apa aja hewan atau tumbuhan yang sudah langka? Coba dibuka halaman 172 yang carilah informasi tentang 5 hewan dan 5 tumbuhan langka di Indonesia beserta asal daerahnya. Yuk, kita cari yuk. Ayo. Burung cendrawasih saja dari Boleh. Ini sudah hapus ya yang ini ya. ya saja. Yang pertama ada burung cendrawasih. Dari mana burung cendrawasih? Dari Papua. Ya, burung cendrawasih dari Papua. Apalagi? Badak saja. Komodo. Komodo saja. Boleh. Komodo. Komodo dari mana? Nggak tahu. Timur. Iya, NTT. Atau Nusa Tenggara Timur. Apa lagi? Badak bertulang satu. Coba tumbuhan. Kalau tumbuhan itu contohnya apa? Apalagi ya? Bentar. Tuan apa ya? Bunga rafflesia saja. Iya, bunga rafflesia Arnoldi. Bentar. Kok iya saja share screen-nya? Sudah kembali share screen-nya? Sudah kembali. Sudah kembali Ustazah. Bentar. Oke. Kalau bunga rafflesia itu dari mana? Dari Bengkulu. Iya. Bunga rafflesia. Nah, ini mah yang ada di buku yang kalian Selain bunga rafflesia, bunga apa lagi? Bunga bangkai saja. Bunga bangkai boleh. Kalian sudah pernah lihat bunga bangkai kah? Belum. Bunga bangkai itu Bau. ya bau. Nah, Bangkai. kalau bunga bangkai itu sebenarnya merata sih. Di Jawa juga ada, tapi di Sumatera banyak. Nih, yang ini bunga bangkai ya. Kalau yang kayak gini, ini namanya bunga rafflesia. Oh, betul bunga rafflesia. Yang ini rafflesia. Nah, kalau bunga bangkai itu seperti ini. Nah, yang ini. Bau bangkai ke sudah? Hah? Iya, baunya enggak enak. Baunya bau busuk. Bau bangkai. Namanya bangkai. Ya, kalau yang ini ya, yang merah ini namanya bunga rafflesia Arnoldi. Kalau yang ini bunga bangkai. Kalau orang Jawa biasanya nyebutnya bunga suwek. Biasanya bunga bangkai itu tumbuh itu pada musim penghujan. Biasanya pada masa musim penghujan itu banyak bunga bangkai itu tumbuh. Bunga bangkai itu dari mana? Kalau dia sudah membusuk, kalau yang ininya bawahnya ini sudah mulai membusuk, ini mengeluarkan cairan. Nah, dari sini bau bangkainya. Kalau bunga anggrek bulan
Anggrek bulan. Bunga bangkai itu Nah, kalau anggrek bulan tuh yang seperti ini ya. sering lihat. Ini namanya anggrek Wow. bulan. Nah, kalau bunga kantong semar, ada sudah pernah melihat kantong semar? Yang mana itu? Enggak Bunga pernah kantong Ustazah. semar itu yang bunganya makan serangga. Iya. Jadi dia bisa makan serangga. Iya, Kantong semar itu. Nah, kayak gini. Yang ini ya. Yang ini. Lihat. Oh, ini yang kayak ini. Oh iya. Nah, jadi ini dia bisa makan serangga. Jadi kalau kayak lalat, terus serangga-serangga kecil-kecil itu dia akan tertarik dengan bau yang dikeluarkan oleh tanaman ini. Nanti dia akan menempel. Nah, pada saat dia menempel nanti akan tergelincir masuk di kantongnya ini. Namanya bunga kantong semar. Kalau bunga Edelweiss, banyak ya Edelweiss ya. Bunga Edelweiss itu tumbuh di Gunung Bromo. Sebenarnya ini tidak boleh, ini dilindungi ya. Sebenarnya tidak boleh dipetik ya. Nah, kalau yang ini adalah bunga Edelweiss yang kering. Bunga Edelweiss itu disebut juga nama lainnya bunga keabadian karena dia akan tetap seperti ini sampai lama. Kenapa kok tidak Ustazah? Karena dia awet, bunganya kayak gini terus. Awet dia. Walaupun kering, mahkota bunganya tetap tidak rusak. Ini namanya bunga Edelweiss. Ada di Gunung Bromo banyak pohonnya. Tapi sekarang sudah menjadi salah satu jenis tumbuhan langka. Kira-kira apa lagi? Flora yang langka selain ini. Oh iya, bunga anggrek hitam juga langka itu. Hitam. Yang kayak gini ya. Yang ini terutama yang langka, yang hijau, terus ada hitam-hitamnya ini. Dari Papua kau Ustazah bunga anggrek hitam itu. Ya, ini yang ya, yang hijau, terus ada hitamnya ini yang langka. Terus anoa, hewan anoa. Hewannya tuh kayak gini ya, anoa itu ya. Oh, ini. Ini namanya hewan anoa. Ini juga langka dan dilindungi. Terus kalau orangutan sudah tahu ya, orangutan ya. Udah Ustazah. Elang Jawa. Nah, ini namanya elang Jawa. Kayak ada semacam ininya apa? Jenggernya ya. Bukan tanduk. Ini adalah beberapa satwa yang dilindungi. Kira-kira selain ini apa lagi? Ada yang tahu lagi? Kucing merah Ustazah. Apa? Kucing merah. Kucing merah atau kucing hutan itu biasa disebutnya ya. Bunga kucing. Nah, ini adalah kucing hutan. Dia dilindungi ya. Jadi dia tuh ukurannya lebih besar dari kucing biasa. Dan motifnya tuh mirip seperti macan tutul. Dia Asalnya mirip mana Ustazah? Asalnya. Ini di hutan. Sebenarnya di hidupnya apa? Liar di hutan. Kucing hutan itu. Ekornya panjang amat. Oke, ya. Jadi ada uhrawinya ya. Uhrawinya dalam surah Al-A'raf ayat 56 dijelaskan Allah berfirman, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi kita
oleh Allah sudah diberikan fasilitas. Jadi Allah itu menciptakan bumi dan isinya itu memang memfasilitasi manusia. Tapi kalau kita sudah diberi fasilitas, jangan dirusak, dijaga baik-baik. Kalau misalnya mau ngambil, ya enggak apa-apa ngambil, tapi harus dengan pertimbangan baik-baik. Jangan mengikuti hawa nafsu, mengambil yang banyak sampai alamnya rusak. Jadi Allah melarang kita itu untuk berbuat kerusakan di muka bumi ini. Jadi mulai sekarang mari kita jaga kelestarian hewan, tumbuhan, dan lingkungan sekitar kita. Dengan demikian kita berharap masuk ke dalam golongan orang-orang yang berbuat baik dan mendapat rahmat dari Allah. Oke, selanjutnya halaman 174 masuk pada PB4 ya. Kerjasama bidang politik atau kerjasama ASEAN di bidang politik. Kalau kemarin kita sudah membahas di bidang ekonomi, terus bidang sosialnya, budayanya, sekarang kita akan membahas kerjasama ASEAN di bidang politik. Jadi ada 5 kerjasama antara negara-negara ASEAN untuk kemajuan politik di negara-negara ASEAN. Jadi kondisi geografis yang berbeda mendorong negara-negara ASEAN untuk bekerja sama di berbagai bidang. Kerjasama itu dilakukan berdasarkan sistem hukum internasional agar terjalin hubungan yang harmonis dan terhindar dari hal-hal yang menimbulkan sengketa internasional. Jadi tujuan diadakan kerjasama internasional itu adalah supaya kita itu bisa lebih maju dan terhindar dari sengketa internasional. Nah, kira-kira apa saja bentuk kerjasamanya itu? Yang pertama ada Defense Minister Meeting atau ASEAN Defense Minister Meeting atau disingkat dengan ADMM. Adalah bentuk kerjasama di bidang politik negara-negara ASEAN. Acara ini merupakan pertemuan rutin di antara menteri-menteri keamanan yang ada di negara-negara ASEAN. Jadi ada semacam rapat kerja rutin yang dilakukan oleh menteri-menteri keamanan dari 10 negara anggota ASEAN tersebut untuk membahas tentang kerjasama diplomasi politik di bidang pertahanan dan keamanan negara ASEAN. Jadi mereka berdiskusi membahas bidang pertahanan negara dan keamanan wilayah-wilayah negara-negara anggota ASEAN. Nah, yang menghadiri yaitu perwakilan dari Menteri Keamanan di setiap negara. Yang kedua yaitu pengiriman duta dan konsulat. Jadi kalau kita memiliki kerjasama dengan negara lain, maka kita akan mengirim duta kita. Namanya duta besar atau dubes. Jadi duta besar atau dubes itu akan dikirim ke negara-negara yang memiliki hubungan diplomasi atau hubungan dengan negara kita. Selain Indonesia memiliki hubungan diplomasi dengan negara-negara ASEAN, Indonesia juga memiliki hubungan diplomasi dengan negara-negara seperti di Eropa, itu di Belanda ada ada dubesnya Indonesia juga, kayak di Arab Saudi juga ada dubesnya. Nah, selain dubes ada juga mengirim konsulat. Jadi nanti di negara lain itu kita akan mendirikan sebuah kayak semacam bangunan kantor dan tempat tinggal Pak Dubesnya atau duta besarnya beserta keluarganya. Apa Yum? Yumna tanya apa? Jadi negara-negara yang menjalin hubungan secara internasional itu perlu adanya pengiriman duta dan konsulat ya, sebagai wakil di negara tersebut. Jadi misalnya nih ya, Indonesia itu memiliki hubungan kerjasama dengan negara Malaysia.
Maka misalnya Indonesia itu mengirim orang ke negara Malaysia untuk menjadi duta besarnya. Begitupun juga Malaysia mengirim duta besarnya ke Indonesia. Jadi tukeran mereka. Jadi misalnya di antara negara ASEAN, keberadaan duta dan konsulat itu diperlukan untuk mewakili negara asal duta dan konsulat itu sebagai tersebut dalam berdiskusi dan menjalankan peran serta dalam stabilitas politik ASEAN. Jadi misalnya, jadi perwakilan, misalnya contohnya Yumna jadi duta besar Indonesia, dikirim ke Malaysia. Nah, contohnya lagi Ashifa nih orang Malaysia. Ashifa nih dikirim ke Indonesia mewakili Malaysia untuk menjadi duta besar. Jadi duta besar itu sebagai kayak perwakilan orang, perwakilan negara, ya Yum ya. Jadi duta besar itu adalah perwakilan negara yang ditempatkan di negara tempat apa? Perwakilan di negara kita memiliki hubungan kerjasama dengan negara itu. Nah, kalau dalam konsulat itu tujuannya untuk berdiskusi dan menjalankan peran dalam stabilitas politik di ASEAN. Jadi antara duta besar dan antara konsulat itu saling bekerja sama. Ini seharusnya kalau sekolah nanti ini ada dramanya, kalian drama menjadi macam duta besar, terus ada drama kayak semacam kalian itu ada melaksanakan sidang. Seharusnya. Nah, pengiriman duta dan konsulat itu merupakan hal yang rutin untuk dilakukan agar wakil negara selalu ada dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai bagian dari ASEAN. Jadi, bukti ikut sertaan negara kita sebagai anggota ASEAN itu salah satunya dengan cara kita mengirim duta besar dan konsulat. Yang ketiga yaitu perjanjian ekstradisi ASEAN. Apa itu perjanjian ekstradisi ASEAN? Yaitu perjanjian atau bentuk kerjasama di bidang politik dalam menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri ke kawasan negara-negara ASEAN. Contohnya, ada seseorang yang korupsi atau ada pejabat yang korupsi di negara Indonesia. Terus orang itu untuk melindungi dirinya, akhirnya dia pergi ke Singapura atau melarikan diri ke Singapura. Nah, jadi pihak keamanan Indonesia itu menghubungi pihak keamanan Singapura bahwa orang tersebut adalah ODP atau orang dalam pencarian. Nah, jadi nanti akhirnya dari negara sana atau keamanan di wilayah Singapura itu bisa ikut membantu mengamankan orang tersebut sampai datang Indonesia, petugas keamanan Indonesia untuk menjemput dan mengadili di negara Indonesia. Seperti itu ya, kalau perjanjian ekstradisi. Jadi melalui adanya perjanjian ekstradisi, negara-negara di ASEAN itu dapat melakukan kerjasama untuk mengembalikan tersangka ke negara asal dalam rangka menjaga stabilitas politik di negara-negara ASEAN. Jadi tadi yang penjahat yang ditangkap tadi itu bisa ditangkap oleh polisi yang ada di Singapura, terus oleh polisi yang di Singapura, akhirnya orang itu dideportasi ke Indonesia dan bisa diadili di Indonesia. Jadi meskipun orang itu pergi ke luar negeri, tetapi tetap bisa diamankan atau tetap bisa ditangkap. Itu adalah perjanjian ekstradisi ASEAN. Yang keempat, ada perjanjian kawasan bebas nuklir. Perjanjian kawasan bebas nuklir merupakan kerjasama negara-negara ASEAN di bidang politik mengenai pelarangan senjata nuklir di negara ASEAN. Jadi sudah ada peraturannya bahwa anggota negara-negara ASEAN itu dilarang menggunakan senjata nuklir.
Dalam perjanjian ini, setiap anggota negara ASEAN dilarang keras melakukan perancangan dan pembuatan nuklir di ASEAN. Jadi 10 negara anggota ASEAN itu tidak boleh memiliki atau merancang atau mendirikan pabrik nuklir misalnya, atau untuk yang dijadikan untuk perang. Karena kalian pernah dengar yang di Jepang itu dulu kan ada semacam tempat pembuatan nuklir untuk dijadikan perang. Nah, itu saja, terus akhirnya bocor. Tempatnya itu bocor, akhirnya radiasi nuklirnya itu keluar dari tempat pembuatan nuklir itu. Akhirnya warga sekitar itu cacat. Baik orang tua, dewasa, anak-anak, bayi, semuanya cacat karena terkena radiasi nuklir. Kayaknya sampai sekarang radiasi nuklirnya itu masih aktif. Jadi wilayah itu ditinggalkan oleh penduduk dan dikosongkan karena terkena radiasi nuklir. Karena radiasi nuklir itu bisa tersebar dengan cepat dan efeknya sangat membahayakan. Nah, jadi wilayah ASEAN atau wilayah Asia Tenggara itu melarang 10 anggotanya itu untuk mendirikan perancangan atau pembuatan senjata nuklir. Jadi tidak bisa ya negara anggota ASEAN itu untuk membuat senjata nuklir. Selanjutnya, perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral. Perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral itu merupakan kerjasama negara-negara di ASEAN untuk menjaga setiap negara agar tetap damai. Kata bebas dalam perjanjian ini mempunyai makna bahwa setiap negara ASEAN itu memiliki hak melakukan sesuatu secara bebas, tetapi tidak melanggar perjanjian atau ketentuan yang sudah menjadi kesepakatan dalam ASEAN. Jadi tetap setiap negara itu tetap diberi hak-haknya, tetapi asalkan hak yang dilaksanakan itu tidak melanggar atau tidak melewati batasan peraturan yang sudah ditetapkan oleh ASEAN tadi. Nah, Itu tidak melanggar kesepakatan yang telah dicatatkan dalam ASEAN. Kata netral itu berarti negara-negara ASEAN tidak ikut campur atau tidak mengintervensi konflik yang terjadi di negara lain, termasuk di negara ASEAN sendiri. Jadi misalnya kalau ada negara sedang berkonflik, misalnya Singapura sedang berkonflik dengan Malaysia, maka anggota ASEAN yang lain itu tidak boleh ikut campur. Ya, tidak boleh mencampuri urusan rumah tangga negara orang lain. Ya, Siva ya. Dek saya. Nah, Begitu, Dek. Siva dengarkan Ustazah atau nonton? Dengerin, Ustazah. Terlepas dari keuntungan dan peranan Indonesia dalam organisasi ASEAN, organisasi ini telah memiliki kerjasama di berbagai aspek dan di berbagai bidang. Terbentuk kerjasama ini tidak hanya dilakukan dengan sesama negara anggota saja, tetapi juga dilakukan dengan negara-negara lain di luar anggota ASEAN seperti Jepang dan negara-negara Uni Eropa lainnya. Jadi kerjasama ini tidak hanya kita lakukan dengan 9 anggota lain ASEAN, tetapi kita bisa bekerja sama dengan Jepang dan Uni Eropa lainnya ya. Oke, sekarang Ustazah tanya. Apa yang kalian ketahui tentang Defense Ministering Meeting? Apa Ustazah? Defense Ministers Meeting yang sudah Ustazah jelaskan tadi di awal.
bentuk kerjasama di bidang politik negara-negara ASEAN. Iya, jadi kerjasama politik negara-negara ASEAN. Terus mengapa perlu mengadakan berbagai bentuk kerjasama di negara-negara ASEAN? Kira-kira kenapa kita perlu mengadakan kerjasama negara-negara ASEAN itu kenapa? Kira-kira kita kalau tidak ikut keanggotaan di negara-negara ASEAN tuh boleh enggak? Jadi kita sendiri, berdiri sendiri, tidak ikut sebagai anggota ASEAN, kira-kira bisa enggak? Tidak bisa. Kira-kira bisa enggak kita enggak usah ikut keanggotaan negara ASEAN tuh? Tidak bisa. Bisa enggak, Yung? Kenapa enggak bisa? Bisakah kita tidak usah ikut keanggotaan negara ASEAN? Agar terhindar dari hal-hal yang Jadi mengapa kita perlu mengadakan berbagai bentuk kerjasama di negara-negara ASEAN supaya apa? agar terjalin hubungan harmonis dari hal-hal yang menimbulkan kegiatan internasional. Jadi kita perlu mengadakan berbagai bentuk kerjasama dengan negara ASEAN itu untuk menjalin hubungan kerjasama internasional dengan berbagai negara. Yang kedua, supaya kita bisa memajukan keadaan ekonomi dan politik. Coba kalau seandainya kita sendiri, misalnya nih ya, kita tidak mau bertetangga, kita tidak mau bekerja sama dengan orang lain, kira-kira negara kita bisa maju enggak? Kita enggak bisa berjual beli dengan negara-negara lain. Ya. Terus mengapa kita harus mengirim duta dan konsulat dalam organisasi ASEAN? Itu tujuannya apa? Tujuan kita mengirimkan duta besar, kita mengirimkan konsulat di negara-negara ASEAN, itu tujuannya untuk apa kira-kira? Tujuannya untuk apa? Tujuannya kita mengirimkan duta besar, kita mengirimkan konsulat di negara-negara ASEAN, itu tujuannya untuk mewakili Indonesia atau mewakili negara dalam berdiskusi dan menjalankan peran serta dalam menjaga kestabilan politik di negara. Ya, jadi Ustazah minta tolong meskipun keadaannya Zoom itu untuk tetap mendengarkan dan memperhatikan. Ini baru Ustazah jelaskan. Semuanya diam, ditanya diam, tidak ada yang menjawab. Ustazah tidak tahu kalian itu diamnya diam paham atau diamnya itu diam tidak mendengarkan atau diamnya itu diam tidak ngerti dari awal karena sibuk bermain sendiri di sana. Ustazah tidak tahu nak. Ustazah husnudzon sama kalian untuk percaya sama kalian bahwa kalian itu betul-betul menyimak apa yang sudah disampaikan. Jadi Zoom di sini itu adalah bentuk ikhtiar kita untuk mengganti sekolah tatap muka. Supaya pada saat kita ini sudah lama tidak melaksanakan tatap muka, kita tetap bisa melaksanakan pembelajaran meskipun pembelajarannya itu di rumah kita masing-masing. Tapi kita tetap bisa berdiskusi, bertanya jawab. Nah, kalau Ustazah minta untuk mengaktifkan kamera, mengaktifkan audio, berarti minta tolong untuk diaktifkan kameranya,
untuk diaktifkan audionya supaya pada saat kita berdiskusi, pada saat kita bertanya jawab itu kita bisa. Nah, dan Ustazah tahu kalau misalnya kalian itu bisa menjawab otomatis oh sudah paham. Kalau kalian hanya diam, Ustazah tidak tahu diamnya itu dia mengerti, diam paham, atau diamnya itu diam yang tidak tahu sama sekali karena tidak menyimak dari awal, cuman ada terlihat aja ikut Zoom. Nah, tidak tahu Ustazah yang mana. Nanti giliran dikasih tugas, jawabannya kemana-mana. Nah, pada saat dijelaskan, dikasih pertanyaan, ada yang bertanya, tidak ada, sudah paham, sudah. Tapi giliran dikasih tugas, bingung. Nah, gunanya kita nge-Zoom itu untuk, misalnya kalian belum tahu, misalnya kalian belum paham, itu silahkan langsung bertanya. Oke, sekarang kita lanjut pada halaman 183. Ustazah kasih waktu 5 menit untuk membaca sampai halaman 184. Ustazah. Aribah, dibaca bukunya Aribah. Ustazah, saya izin mau kencing dulu ya Ustazah. Ya. Sudah selesai membacanya? Belum Ustazah. Belum, oke. Sudah Ustazah. Ya, sebentar. Teman-temannya yang lain. Sudah selesai semuanya yang lain? Ustazah. Sudah Ustazah. Oke. Nah, di sini kita akan membahas tentang drama. Nah, tahukah kalian ternyata negara-negara tetangga kita itu juga memiliki cerita rakyat yang terkenal. Misalnya seperti
seperti Putri Zulaiha dari Malaysia. Ada yang sudah pernah membaca ceritanya atau kisah dari Putri Zulaiha? Terus kisah Raja Bertanduk dari Filipina atau legenda buah semangka dari Vietnam. Nah, di Indonesia sendiri itu juga banyak terdapat legenda-legenda, contohnya seperti Malin Kundang dari Sumatera Barat, Situ Bagan dari Jawa Barat. Selain itu apalagi? Sangkuriang, ya. Apalagi? Cerita-cerita rakyat. Sangkuriang, terus Malin Kundang, terus apa lagi? Batu Menangi. Danau Toba. Iya, Danau Toba. Danau Toba juga bisa. Nah, itu semua adalah bentuk-bentuk atau kisah-kisah rakyat merupakan hiburan yang dapat kita ambil hikmah untuk kehidupan kita. Kalau dari kisah Malin Kundang, apa hikmah yang kita petik dari kisah itu kira-kira? Kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Ya, kita tidak boleh durhaka kepada orang tua dari kisah Malin Kundang itu. Nah, bentuk hiburan lainnya sekarang ini banyak dibuat film. Jadi banyak ya yang difilmkan ya, kayak seperti kisah Danau Toba. Itu kan ada kan filmnya. Terus Malin Kundang itu juga ada yang versi kartun, ada yang versi orang betulan. Nah, jadi bentuk hiburan lainnya selain film itu, kalau yang lebih sederhana itu dibuat drama. Apa itu drama? Drama adalah cerita tentang kehidupan manusia dengan gerak yang menggambarkan realita atau keseharian yang ada sebenarnya. Oke ya, waktunya habis, sudah 11:30. Insya Allah akan kita lanjutkan pekan depan ya, Senin depan. Jadi kita akan melanjutkan yang PB4 dan PB5 ya. Untuk yang tema 1 berarti hari Selasa tanggal merah ya. Hari Rabu itu berarti kita akan melanjutkan di tema 2 ya. Hari Rabu pekan depan itu kita akan lanjut di tema 2. Terus untuk penugasan yang hari ini sudah Ustazah sampaikan, ada pertanyaan yang tentang membuat bingkai foto yang terbuat dari kertas bekas. Ada yang tanyakan? Iya, ada yang Bahannya itu yang di halaman 18 kan, Ustazah? Apa Nabila? Alat dan bahannya tuh yang di halaman 18. Iya, alat dan bahan itu yang ada di halaman 18 dan 19. Terus, kalau yang tata caranya itu di halaman 91 dan 92. Tetapi kan yang di halaman 18 itu menggunakan triplek ya. Kalau kalian susah menggunakan triplek atau mencari triplek, pakai kertas, pakai plastik mica yang agak tebal yang untuk membungkus yang apa? Laminating tuh, yang buat sampul boleh juga. Kalau misalnya kalian mencetak buku atau membendel buku, ada kan yang kayak plastik agak tebal. Nah, pakai itu boleh juga. Nah, untuk waktunya, karena ini mungkin kalian harus ada persiapan, itu Ustazah kasih waktu 2 pekan. Ustazah 2 pekan pengerjaannya. Tetapi kalau penugasan-penugasan yang lain itu kan 2 hari itu juga. Ada pertanyaan lain? Ustazah sudah infokan tugasnya tematik yang hari ini. Belum. Kan penugasan tematik kan ini. Ustazah sampaikan di Zoom. Ustazah kan enggak pernah menyampaikan penugasan tematik lewat WA. Nah, kenapa Ustazah kemarin menyampaikan? Karena kemarin kan waktunya terlewat, jadi kita Ustazah enggak sempat memberikan penugasan, jadi Ustazah penugasannya lewat WA. Kalau hari ini penugasannya itu
sudah Ustazah sampaikan, jadi silahkan menyimak ya, disimak. Membuat bingkai, Ustazah. Hah? Apa, Cin? Membuat bingkai. Iya, membuat bingkai foto yang ada di halaman 91 tuh, Cin. Nah, untuk alat dan bahannya itu bisa dilihat di halaman 18. Oke. Ada pertanyaan lain? Tidak ada Ustazah. Kalau tidak ada, kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan. Oh iya, terus lagi wafanya tolong diperhatikan. Kalau sudah mencentang waktunya, pada saat guru wafanya menelpon, tolong diangkat ya. Jangan sampai gurunya menelpon berulang-ulang terus nggak diangkat. Oke, baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Menjaga kesehatan ya, silakan selamat beristirahat. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.